Oke. Saya biasanya aja clue-nya itu. Gitu. Tutup pintunya kenceng-kenceng, gue gitu. Dan lampu-lampu banyak dimatiin, alamat segera pulang gitu. Selama sebulan itu paling 2 hari saja saya di rumah. Saya butuh bantuan dari satu orang wanita di sini. Saya akan lempar kertas ini. Kalau seandainya Anda pria yang mengambil kertasnya, berikan pada wanita terdekat yang duduk di sebelah belakang, depan, atau kiri. Lempar lagi aja Pak. Lempar lagi aja. Iya, jangan sampai hilang. Nah. Ke situ banyak perempuan. Nah, oke. Pegang kertasnya. Oke. Nama siapa? Mutia. Mutia, kalau ada merah, kuning, hijau, biru, coklat, pilih warna apa? Merah. Kalau ada angka antara 1 sampai 10, pilih angka berapa cepat? 5. 5. Maju ke atas panggung. Apa kabar Mutia? Mutia, ulang tahunnya kapan? 5 Januari. Nah, itu dia kenapa pilih angka 5 ya tadi ya. Oke. Mutia, sekarang begini. Seandainya kamu ulang tahun nanti, ya. Kamu anggap saja tahun depan kamu ulang tahun, pikirkan kamu pingin dapat hadiah apa. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Udah? Apa aja? Udah? Hah? Udah? Pakai mikrofonnya. Udah? Udah belum? Lama amat. Udah? Pokok gini deh, pikirin barang yang kamu suka aja apa. Udah? Udah. Ada dalam pikiran kamu? Udah. Sekarang ikut saya sini. Dengarkan saya baik-baik. Namanya Mutia ya? Iya. Mutia, oke. Mut? Iya. Panggilannya apa di sekolah? Mut? Mutia. Mutia, oke. Mutia, tolong pegang. Saya minta kamu tulis nama kamu di sini biar orang-orang bisa lihat. Mutia gitu. Yang besar supaya kelihatan. Mutia. Perhatikan baik-baik. Ini nama dia, Mutia. Namanya adalah Mutia. Dan Mutia, dengarkan saya baik-baik. Ini saya pegang dulu. Sebentar. Mutia, saya pengen kamu gambar. Bisa gambar kan? Oke. Tadi kan kamu mikirin barang kan? Ya, sekarang saya ingin kamu sini dekat saya. Gambarkan barangnya di sini, tapi jangan kasih lihat siapa-siapa. Jadi ditutupin. Gambarin barangnya yang jelas ya, supaya nanti orang-orang bisa lihat kalau kita kasih lihat. Jadi dia akan memikirkan sebuah barang dan digambar barangnya, dan barang itu adalah barang yang dia inginkan nanti ketika dia ulang tahun. Sudah Mutia? Sudah? Udah, oke. Tertutup biar nggak ada yang lihat. Oke. Mana spidolnya? Namanya. Nggak usah dinamain. Tutup. Tertutup. Kamu ambil. Ambil. Nah, dilipat biar nggak ada yang lihat. Kepal di tangan. Udah? Kepal. Boleh pinjam whiteboard? Oke Mutia, dengarkan saya baik. Anggap kamu sedang ulang tahun. Lihat saya. Anggap kamu sedang ulang tahun sekarang ya. Sedang ulang tahun. Terus ada pestanya di sana, ada balonnya di sana, ada kue ulang tahunnya di sana. Terus kamu buka kadonya satu-satu. Lihat saya. Buka kadonya satu-satu. Kamu buka kadonya satu-satu. Terus kamu ambil. Kadonya kamu ambil, terus kamu taruh di meja, terus kamu buka kadonya. Bisa? Bisa kamu buka kadonya? Kamu buka kadonya. Terus kamu lihat satu-satu kadonya. Dan ada satu kado yang paling kamu suka di sana. Bisa? Jadi kamu pikirin kadonya, dan sekarang kamu pikirin, dan kamu udah pikir kado yang kamu suka, betul? Dan sekarang kamu mainkan kado yang kamu suka, betul?
ya. Kamu pakai kado yang kamu suka, kamu gunakan kado yang kamu suka, kamu bisa pakai itu untuk belajar, kamu bisa pakai itu untuk macam-macam, pokoknya segala sesuatunya terbuka di pikiran kamu kalau kamu menggunakan kado itu. Ngerti maksud saya? Oke, sekarang lihat saya baik-baik dan saya mau gambar sesuatu. Sekarang Mutia, untuk pertama kalinya, kamu tadi mikirin kado ulang tahun kamu dan saya nggak tahu kado ulang tahun kamu apa, betul? Betul. Ya. Dan kasih tahu saya untuk pertama kalinya apa kado ulang tahun kamu yang kamu mau? Laptop. Laptop. Iya. Laptop yang kamu mau. Iya. And you know what? Well, laptop itu yang kamu mau, Ya. ya? Ya. Masalahnya adalah Mutia, itu kado ulang tahun yang saya mau kamu pikirin, bukan kado ulang tahun yang tadi kamu pikirin. Emang kamu benar mau laptop? Bener. Yakin? Bukannya kamu emang mau laptop? Mau. Yakin? Karena dari tadi saya mencoba untuk masukin laptop ke pikiran dia. Ada yang merasa? Ada yang merasa di sini? Saya mengatakan bahwa kadonya bisa dipakai kalau malam hari. Saya mengatakan bisa dibuka. Merasa? Ya, kamu Ya. sebenarnya mau apa tadi? Mau Laptop. beneran. Dan itulah ketika itulah manusia tidak sadar bahwa sebenarnya pikiran sebenarnya tidak pernah ada dalam pikiran dia. Karena sebenarnya manusia bisa memanipulasi pikiran manusia semudah itu. Coba dilihat kamu mau apa tadi. Tas bagus sih, tapi kalau dapat laptop juga lebih bagus sih Mutia. Selamat berpikir ya, mudah-mudahan dapat laptop beneran sama tas-tas ya. Terima kasih banyak. Ya, silakan banyak tepuk tangan. Tahu aja sana. Itulah bagaimana seseorang bisa dimanipulasi pikirannya segitu mudahnya ketika manusia benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dan hal tersebut bisa dilakukan oleh banyak orang. Salah satunya adalah contohnya adalah untuk hal yang baik. Contohnya adalah ustadz-ustadz, pengajar-pengajar agama atau pengajar-pengajar biasa pun dengan tujuan yang baik dan tujuan yang benar. Setelah ini saya akan mengundang seorang ustadz yang pasti Anda kenal. Tapi setelah ini jangan mana-mana, tetap di Hitam. Sirik tanda tak mampu. Langsung saja saya akan manggil, ini adalah saya sebenarnya sedikit punya agak dendam sih sama beliau ini. Jadi langsung aja ya, ini adalah Ustadz Wijayanto. Apa kabar? Waduh. Aman, terkendali, Aman, lapanan. bagus, baik. Ya. Silakan Ustadz duduk. Iya. Gimana? Di sini aja. Sini aja. Baik kabarnya. Alhamdulillah. Saya menepati janji saya terhadap Anda bahwa saya akan mengundang Anda walaupun tidak dalam bulan Ramadan. bulan Ramadan. Jadi Tapi Ustadz, memang sangat misteri karena kalau dalam psikologi banyak orang itu bisa ditebak dari bentuk rambut. Misalnya kalau rambutnya lurus cenderung boros, terus terang, dan orangnya lurus-lurus saja. Tapi kalau rambutnya itu keriting misalnya, Keriting. maka Rumit, cenderung rumit. rumit, berbelit-belit. Tapi untuk Bang Deddy ini susah saya mau nanti. Jadi nggak punya pikiran mungkin nggak Ustadz. iya, saya nggak mengatakan gitu, tapi kalau kenyataannya gitu ya sudah. Senang ketawa ya pada ya. Bagus. Oke Ustadz, Oke, tapi gimana kalau misalnya sekarang ini kan kita mau bahas ini, sekarang ini kan banyak sekali ustadz-ustadz bermunculan, ya kan? Banyak sekali ustadz-ustadz bermunculan, tapi yang sebenarnya kok jadi kesannya siapapun bisa jadi ustadz. Sebenarnya untuk jadi ustadz tuh harus seperti apa gitu?
Sebetulnya tidak ada kualifikasi yang harus seperti ini karena ustadz itu hanya bahasa Arab saja. Guru kan? Iya, sebenarnya? guru. Jadi orang pengajar. Jadi siapapun ustadz itu bisa untuk guru matematika, bahkan ngajari sulap saja itu ustadz sulap. Gitu. Ustadz sulap. Ustadz sulap. Kok jelek banget ya kayaknya kata-katanya Ustadz sulap. Iya gitu. Cuman Kalau memang, ustadz, kalau yang terkenal ustadz gaul berarti dia mengajari orang bergaul gitu ya? mungkin gitu juga. Mungkin gitu ya. Saya biasanya ada cluenya itu. Gitu. Ya begitulah memang karena memang ada nanti secara psikologi itu ada rasa bahasa. Misalnya kalau biasanya THR itu diberikan dengan 500.000, nanti akan mulai bulan depan akan diterimakan dengan 500.000 juta. Sama aja? Ya sama, tetapi kesannya berbeda. 500.000 juta lebih besar? Ya, misalnya harga ini naik, itu rasa nggak nyaman. Tapi ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga. Nah, itu memang ada rasa-rasa bahasa. Sama dengan ustadz. Orang itu kalau dipanggil ustadz seolah-olah namanya ustadz itu harus begini, begini, begini. Padahal sebenarnya nggak ada kualifikasi. Itu sama dengan bahasa Arabnya al-mukarrom. Nah, al-mukarrom itu sesuatu yang seolah-olah punya penghormatan. Padahal yang terhormat sama dengan al-mukarrom. Sama aja berarti. Sama aja. Nah, gitu. tapi ustadz yang baik harusnya seperti apa? Ya ustadz yang baik satu, ya baik itu kan kriterianya bukan outer beauty. Ya selain cakep, ya otomatis ya. Ini ya jangan sampai ustadz muncul nggak tahu depannya mana belakangnya, mana depannya nggak tahu. Nah, maka tampilan itu juga penting karena di zaman Nabi juga ada orang yang lewat rambutnya metalika, sepultura, sangat amburadul begitu. Nabi malah menunjuk apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutnya. Apa maksudnya ya Rasulullah kamu gondrong boleh tapi tolong diatur supaya tampilannya itu ya handsome, enak dipandang, good looking gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau memang nggak punya sampo yang cukup dibodak aja udah cukup lah itu. Itu nggak apa-apa. Kedua tentu inner beauty-nya. Jadi pertama ustadz itu harus punya rambut ya? Iya, saya rasa. Iya. Tapi anugerah. Saya bayangkan kenapa di dalam Islam wanita tidak boleh memotong seluruh rambut alis, rambut itu semuanya. Jadi saya bayangkan kalau wanita itu nggak punya rambut semuanya, itu kayak Casper. Jadi jelek banget. Jadi itu juga ada baiknya juga. Iya. Ada baiknya. Saya pria boleh ya berarti ya? Silakan. nggak Silakan, apa-apa gitu. iya. Toh dipotong sama nggak dipotong ya sama aja begitu. Sama tak baik, sama aja Sama baik. baiknya, sama baiknya. Iya sih. Ini nggak dipotong, rontok, ini rontok. Boleh saya tanya satu hal? Kalau seandainya, maaf ya, kalau saya salah pertanyaannya karena saya tidak ngerti, makanya saya bertanya. Apakah seorang ustadz itu boleh memihak? Contohnya gini, mengiklankan sebuah produk, boleh tidak sebenarnya? Ada kaidah umumnya, yang penting semua yang disampaikan itu ada begini, tasarruful imam ala ra'iyatih manutun bil maslahah. Kalau itu memang untuk kepentingan banyak orang, silahkan saja. Karena kadang-kadang pesan-pesan moral itu lebih efektif pakai figur-figur, ada key personnya. Misalnya untuk menerangkan KB, dulu perlu ada ulama. Di zaman Presiden Soeharto sangat dipentingkan. Kadang-kadang untuk tentang kebersihan saja, kadang-kadang suara ulama lebih bisa dilihat. Karena kita ini paternalistik. Tapi kan kalau itu kan layanan masyarakat. Kalau misalnya produk gimana? Lah asal itu memang untuk kepentingan bersama, asal tidak menipu. Karena di dalam ini kalau saya kuliah 8 SKS di sini. Jadi ada bisnis etik di situ. Karena etika itu ada di antaranya tidak boleh iklan itu oleh profesi-profesi tertentu. Misalnya dokter tidak boleh mengiklankan produk-produk kesehatan, susu dan segala macam. Itu tidak boleh. Oke. Nah, demikian juga seorang ustadz tentu tidak boleh yang menjadikan orang itu ada deception-nya, ada penipuannya. Penipuannya. Karena Indonesia ini terkenal dengan deception country. Ini walaupun iklannya diinjek-injek gajah aja nggak pecah, ternyata kebanting sedikit aja pecah. Ini kan menipu. Apakah seorang ustadz boleh membicarakan atau membandingkan di dakwanya tentang agama lain? Kalau itu untuk kebaikan ya nggak apa-apa, supaya memang karena semua agama itu punya nilai-nilai kebaikan. Asal tidak mengadu domba. Ya jangan, itu apapun, jangankan agama lain, sesama agama aja kalau itu mengadu domba itu dikatakan dia akan terlepas, Allah akan melaknat orang-orang yang bermusuhan satu dengan yang lain. Karena iman itu tumbuh subur bersama dengan kedamaian dan kecintaan.
Kalau kita saling membenci, maka iman tidak bisa tumbuh di situ. Oke. Nah, maka kita harus damai. So, Sip. tos, ya. Kita selama ini saya mengundang Ustadz, saya nanya dengan Ustadz, istrinya siapa? Istri saya tuh murid saya, dia jatuh cinta sama saya, yang suka dia doang. Saya sih sebenarnya biasa-biasa aja, saya udah yakinkan bahwa orang tuanya kaya, katanya begitu. Jadi ini adalah kesempatan saya untuk balas dendam, karena istrinya saya bawa sekarang. Kita tanya-tanya, ini adalah Ulaya Ahdiani. Sirik tanda tak mampu. Oke, silakan duduk. Tapi kita banyak yang mau saya tanya nih ya. Jadi siap-siap karena nanti karena aduh, saya dengar cerita dari Ustadz kayaknya kesian sekali Anda itu sebenarnya. Makanya saya mau pastikan apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya selama ini tayangannya nggak pernah dilihat sama istri saya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Iya memang dia cowok matre. Oh iya. Pertama-tama mungkin saya boleh minta Ustadz untuk duduk agak dekat dengan saya. Dekat-dekat. Mau saya remote soalnya kalau ada sesuatu yang salah nanti. Pencet ngek gitu ya. Ya gimana Bang? Silakan dekat saya juga. Oh, gitu. Iya, Oke. biar enak gitu. Jadi gini, konon kabarnya saya pada saat itu mendengar bahwa Ustadz ini menikah dengan siapa gitu. Pertanyaan saya seperti itu. Lalu Ustadz mengatakan saya menikah dengan murid saya, murid kampus saya, mahasiswi saya yang jatuh cinta sama saya. Karena jelas semua mahasiswi di sana jatuh cinta sama saya gitu. Nah, itu pertama apakah itu benar? Kedua gitu. Yang kedua adalah katanya yang ngejar-ngejar perempuannya gitu, bukan ustadznya gitu. Benar nggak sebenarnya itu? Jawaban ini saya nanti akan berkaitan. Enggak, ini berkaitan dengan kayaknya uang belanja bulan depan deh. Enggak, silakan. Saya fair aja. Enggak. Iya memang semua mahasiswa ngejar-ngejar dia karena mahasiswa cuma satu, saya gitu. Gitu. Yang lain mahasiswa semua gitu. Usianya beda berapa tapi? 6 tahun. Ya hampir 7 tahun Iya, karena saya iya, Desember. iya. Ya, Oh beda 7 tahun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua katanya ya, saya nggak tahu udah nonton belum. Nah, udah diteliti juga bahwa calon istri saya berasal dari keluarga kaya raya, makanya saya mau, katanya begitu. Iya memang dia cowok matre. Oh iya. Oke, tapi ya, oke itu kita bercanda ya, semuanya kita bercanda. Nah ini, terus saya pernah nanya juga sama Ustadz. Ustadz, kalau masalah poligami gimana, saya tanya gitu kan. Terus kata Ustadz, saya suka banget ya jawaban Ustadz. Yang penting saya tidak setuju dengan poligami, saya tidak akan menyakiti istri saya kecuali takdir berkata beda gitu katanya. Oh, iya. Ya sampai sekarang takdirnya berkata istrinya baru satu gitu. Cuma satu gitu Cuma ya. satu, gitu. Kalau jawaban serius nih ya, kita memang nggak bisa ya, itu memang ada di Al-Quran kan. Kita nggak bisa mengatakan tidak setuju gitu. Jadi ya selama ini saya setuju asal bukan suami saya gitu aja. Selama ini Anda setuju asal bukan suami saya gitu kan, itu ada di Quran soalnya. Masa kita mau menolak kan ajaran Al-Quran, kan nggak bisa. Jadi ya gitu. harus kita terima, tapi dalam tanda kutipnya asal bukan suami saya gitu yang Oh melakukan. iya. Gimana tuh Ustadz? Saya merasa belum sanggup sajalah itu. Belum Bukan sanggup. pada kesejahteraan. Kalau hanya kesejahteraan, apalagi tinggal di Jogja, itu dikasih telur dadar aja, alah cukup lah gitu. Kalau saya Makan nggak di mau. Jogja itu. Ya, tapi maksudnya hanya untuk kesejahteraan mudah. Tapi membahagiakan itu yang susah. Iya. Saya tidak yakin kalau saya nambah istri itu anak saya jadi bahagia, istri saya jadi bahagia. Untuk saya sih saya bahagia, tapi untuk anak dan istri saya belum tentu itu. Kalau kesejahteraan mampu saya. Sekali syuting aja asal transfernya ditambah bisa untuk 2.
Oke, oke. Oke, katanya dulu pada saat pacaran sempat Ustadz yang nyamperin ke rumah. Pura-pura kenalan sama orang tuanya, segala pendekatan sama orang tuanya, padahal modus ya pada saat itu ya. Enggak juga. Oh, enggak? Enggak, mertua saya ketua Badan Wakaf UI, jadi yang membawai yayasan di Universitas Islam Indonesia lah itu. Oke. Jadi memang juga tokoh juga. Jadi saya sudah akrab dengan orang tuanya dulu. Jadi kalau mau nangkap ayam itu jangan diambil anaknya, hanya dapat satu. Kalau ambil induknya kan dapat induk dan anaknya. Jadi kalau dapat bapaknya, anaknya gampang diambil. Terus setelah itu sempat Ustadz ke luar negeri ngambil S2 di Kairo, Pakistan. di Pakistan. Pakistan, iya. Di Pakistan. Nah, berarti pacaran jarak jauh. Iya, pakai surat. Pakai Waktu surat itu aja. kita belum. Belum ada email tuh ya. Handphone belum ada, Ismail itu belum ada, terus sweater juga belum ada. Jadi pakai surat. Ya, email sudah ada sebetulnya waktu itu awal gitu ya, cuman bagi kita waktu itu masih mahal Barang sekali mahal. ya untuk bisa akses ke apa? Itu pun harus ke warnet zaman dulu Ya, ya. benar. Dan telepon pun juga Mahal. belum ada handphone yang sekarang Ya, saya pertama kali pakai handphone masih dengan kartu yang besar itu dimasukkan semua itu. Terus akhirnya pulang dan Iya, dia selesai kuliah, pas saya juga selesai S1 saya. Ya, sudah, terus oke, itu saya mau tahu pacarannya seperti apa? Kan katanya kalau secara muslim harusnya tidak ada pacaran, langsung nikah. Tapi kan kalau saya ngeliat dari Ustadz kayaknya pacaran ini sih. Enggak. Enggak. Saya enggak pacaran karena jam tamu aja dibatasi. Mertua saya itu isyaratnya luar biasa dan saya orang pintar itu cukup dengan isyarat. Jadi asal jam 9 malam saya di rumah itu nutup pintunya kenceng-kenceng, gue gitu. Dan lampu-lampu banyak dimatiin, alamat segera pulang gitu. Dan disiplinnya luar biasa mertua saya itu. Jam 9 tet harus sudah tidur dan jam 2 malam harus sudah bangun. Sampai akhir hayat beliau. Saya mau tahu nih, waktu pacaran, suratnya isinya apa ya? dia cerita banyak sih, kan tidak begitu romantis orangnya memang ya. Jadi yang dia ceritakan justru kejadian dia sehari-hari. Waktu itu Pakistan lagi ada apa sih dengan India apa ya? Ya, banyak konflik. Tempuran, Ya, konflik. ada Nah, konflik. dia cerita kalau sering dengar suara Tembakan tembakan dan gitu-gitu sebagainya. malahan. Jadi surat cintanya kok ngeri banget gitu. kayak gitu. Jadi nggak yang apa kayak merayu atau apa, enggak ya cerita-cerita sehari-hari aja. Cerita sehari-hari. Ya, ya. Oh. Emang nggak romantis? Iya. Romantisnya beda gitu ya. Romantisnya beda. Momen apa yang paling romantis? Banyak itu, susah diceritakan tetapi memang kenangan yang tidak akan terlupakan karena orang tua saya itu orang yang sangat mendidik orang supaya mandiri, mertua juga begitu, tidak pernah kok sudah nikah dikasih mobil walaupun mampu. Mertua saya mampu, saya juga mampu, tapi saya beli sendiri dengan mobil yang setahun 70-an. Yang sering mogoknya sering di bengkelnya daripada dipakainya. Dan mogok jadi romantis. Dan itu lebih parah lagi. Ini mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan mertua saya ya. Itu mobil saya itu nggak boleh masuk rumah, di garasi aja nggak boleh karena mobil jelek. Jadi di bawah pohon mangga gitu. Jadi setiap saya pulang itu mobil itu parkirnya di bawah pohon mangga di luar saja karena memang mobilnya jelek, nggak layak masuk di rumah itu. Gitu. Dan itu sering akinya itu tiba-tiba mati kalau saya mau berangkat ngajar kuliah gitu mati. Romantisnya di mana? Nah, istri saya suruh dorong, saya di atas di dalam. Oke, tapi tahukah Anda bahwa sejak menikah tahun 1997 mereka sudah berganti mobil sebanyak 19 kali. Nanti kita bahas lagi, yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Satu suka ngasih uang, satu pingin uangnya banyak. Nih keluarga matre semua masalahnya. Sebelum saya lanjut, coba jelaskan dulu bagaimana sejak menikah punya mobil 19 ganti-ganti itu apakah karena Anda terlalu kaya atau karena mobilnya rusak semua? Kedua tuh kayaknya. Ya kan? Kita nggak pernah beli baru, jadi cuman tukar tambah, upgrade sedikit gitu. Jadi
kita hari-hari itu hunting koran itu bukan untuk beli baca beritanya enggak. Jadi di iklannya itu. Jadi sampai kadang naik mobil, naik motor sampai jauh itu ada pernah kita terjadi agak lucu gimana yang gitu. Saking pengennya beli mobil kan, lagi jalan naik goncengan gitu kan, naik motor, ada mobil ada tulisannya gitu di mobil itu kita bilang, oh itu mobilnya dijual. Oh, ada biasa mobil Ya, ini dijual, ya, tapi lagi gitu. jalan tuh. Ya, lagi jalan, terus kita balik lagi. Setelah kita sampai di mobil itu ternyata tidak tulisannya dijual, tetapi tulisannya tuh salah satu merek gitu, tulisannya tuh Repsol. Tapi kita cuma lihat L-nya di belakang, karena saking kita tuh pengennya lihat mobil dijual, maka hanya melihat L di belakang itu saja kita sudah L dijual. gitu. gitu. Jadi kita balik ke situ lagi, ternyata loh bukan mobil dijual itu. Yang kedua malah ada tulisan jual es batu aja kita langsung balik lagi. Ada itu ya. Serius ini serius. Jadi saya Iya, karena beneran? Iya. Jual es batu. Iya, Di maksudnya mobilnya mobil itu ada tulisan jual es batu itu untuk benar-benar tempat itu. Jadi saya pikir yang dijual itu mobilnya. Saya buru-buru balik muter itu cepet. Oh, itu mobil cocok. Barangkali uang kita sampai. Ternyata cuma jual es batu, bukan mobilnya itu yang dijual. Tapi pertanyaan saya sekarang mobilnya apa? Ada Mercy, ada. Kecil-kecil hanya untuk berdua, untuk romantis saya. Jadi hanya dua pintu aja. Sport. Enggak sih, bukan, yang kecil terbaru itu ya. Smart. Oh, smart. Ya. Oh, smart car. Iya. Oh, kok Anda sombong gitu ngomongnya? Daripada Saya minder, rasa- menurut ya. saya lebih baik sombong. Enggak, itu sudah saya senangi sejak saya di Inggris. Memang foto-fotonya sudah saya koleksi. Saya di Inggris itu sering foto bersebelahan dengan itu. Jadi asal ada mobil itu, saya di London, di Manchester itu saya suka foto di sebelahnya. Foto sebelahnya, kapan ini ada di Indonesia. Begitu masuk di Indonesia, saya sama Tora Sudiro. Saya beli bareng sama Tora, sama itu. Cuman Tora Sampai ambil hitam, saya ngimpi-ngimpi putih. dia. Iya. Nah, saya pernah dengar bahwa Ustadz ini karena saking sayangnya dengan istri, ketika pulang dari London membelikan istrinya tas mahal tapi dibuang gara-gara gambar kucing. Kenapa? Ada apa dengan kucing? Saya takut sekali sama kucing, jadi dalam segala bentuknya. Biasanya kan takut anjing karena gigit gitu. Iya. Kalau kucing kan nggak gigit. Nggak tahu ya, saya baik itu hidup maupun hanya gambar maupun boneka apa gitu, saya ngeri aja. Bahkan nggak tahu, saya nggak masuk akalnya pernah main ke kebun binatang gitu ya, ada macan gitu, harimau tuh jalan-jalan sama pawangnya, saya lebih berani deketin harimau itu daripada kucing. Nggak tahu kenapa, jadi itu tas itu bergambar kucing, ya sudah, saya nggak mau nerima. Ya. Kenapa Ustadz tidak tahu? Kan Ustadz tahu bahwa takut dengan kucing. Saya berpikir itu Herod kan tas mahal, tas yang hanya bisa dibeli di sana gitu. Jadi saya tidak terpikir di itunya. Ya oleh-oleh yang lain juga ada, cuman salah satu oleh yang tidak dipakai langsung dikasih orang itu yang itu. Tas mahal-mahal Herod langsung dikasihkan Gara-gara gambar kucing. gara-gara gambar kucing. Dan sampai hari ini rumah saya itu anti kucing. Jadi saya kasih pagar di seluruhnya. Saya tulis kucing dilarang masuk, itu semua saya tulis. Karena saya jarang di rumah, jadi kalau ada kucing di rumah itu musibah besar. Dia akan teriak-teriak dan luar biasa. Benar-benar takut teriak-teriakan. Iya. Oke. Anak sudah berapa? 3. 3 ya? Oke. Dari kalau- yang sini. Iya, dari yang ini 3 ya. Yang lain kita bahasnya nanti aja setelah break ini. Oke, kita undang aja, ini adalah Iva, Nufi, dan Naja ya. Oke, Iva, Nufi, dan Naja. Yang mana Iva, mana Nufi, mana? Iva. Iva, Nufi, Nufi, Naja. Oke, Iva, Papa orangnya seperti apa sih? Kalau di rumah sih biasa aja. Di rumah biasa aja. Oh, galak. Enggak. Hah? Enggak. Galak kan? Galak. Enggak. Baik sih, suka ngasih uang. Oh, suka ngasih uang. Terus kalau yang kedua cowok, pengen besarnya jadi seperti ayah nggak? Pengen. Pengen? Kenapa memangnya? Uangnya banyak. Satu suka ngasih uang, satu pengen uangnya banyak. Nih keluarga matre semua rasanya.
Kalau yang paling kecil Naja, Naja, ditanya, ditanya Om. pengen jadi apa? sayang papa nggak? Sayang. Kenapa sayang papa? Uangnya banyak, selesai. Katanya kalau Ustadz pulang ke Jogja ngajak nonton bioskop gitu ya. Memang suka nonton apa biasanya papa, ayah? Atau apa manggilnya apa? Ayah. Ayah suka nonton apa biasanya? Tergantung filmnya yang keluar sih. Biasanya yang baru-baru gitu. Contohnya? Kemarin itu barusan apa? Spider-Man ya. Spider-Man, terus Ice Age 4, terus Oh. Jadi tua-tua gini nontonnya Ice Age juga ya, film kartun ya. Saya nanya sama istrinya aja. Oke. Yang Anda tidak suka dari sang suami apa? Yang tidak suka apa ya, nggak banyak sih, cuman kadang-kadang karena mungkin dia dosen, dia ustadz gitu ya, kadang-kadang kalau diberi usul gitu suka susah banget nerimanya gitu, padahal mungkin juga usulannya itu benar gitu, cuman dia ya nanti akhirnya setelah kejadian dan benar usul saya, dia baru oh iya ternyata benar usulanmu gitu, tapi susah gitu karena mungkin penyakitnya orang yang sering ngasih tahu gitu ya, jadi dikasih tahu suka Tapi bandel. itu lebih baik loh. Kalau saya setuju dengan Ustadz. Itu lebih baik. Karena begini, kalau saya berpikir gini, kalau kita dikasih usul, kita nggak setuju nih ya. Begitu kita salah, akhirnya kan menyalahkan diri sendiri, Anda benar. Daripada dikasih usul, saya menyalahkan setuju orang terus lain ya. salah, Iya. ntar saya nyalahin orang lain. Saya belajar dari Bang Deddy. Iya, yang sama. itu sudah. Yang kita ganggu dua-duanya ya. Oke. Tapi kalau kebiasaan jelek, contohnya? Kebiasaan jelek apa ya, nggak pernah naruh barang itu di tempatnya, jadi ya kan dia sudah mulai meninggalkan dunia hitam nih ya, sudah banyak yang putih gitu kan, sudah apalah lupa termasuk salah satunya, padahal dia naruh barang tuh suka sembarangan, yang kacamata. Meninggalkan dunia hitam maksudnya apa? Ya rambutnya sudah mulai ada yang memutih. memutih. Oh, udah tua gitu maksudnya. Ya, kan nggak bisa vulgar Tapi begitu. saya terus terang, nggak saya Mas. botak biar nggak kelihatan putih gitu. Saya Iya sih, benar. Jadi Anda sebenarnya sekarang ada seorang ustadz dan juga pengajar ya intinya Iya. ya. Pengajar Iya. di universitas 3 jam ada. di Gajah Mada. Ada juga di swasta-swasta, tapi hanya kalau pas saya lihat pas timingnya cocok dan dealnya cocok, dan Dealnya saya cocok. itu orangnya realistis. Realistis itu maknanya realnya saya hitung betul. Gitu. Dan di UGM itu mengajar tentang Bisnis etik, etika bisnis, etika bisnis, nah, dan lingkungan bisnis juga. lingkungan bisnis, etika Metodologi bisnis. penelitian, metodologi penelitian. Oke, tentang itu semua ya. Oke. Saya mau tanya nih sebelum saya break, apa bedanya sih kalau seorang ustadz mengajar anak-anak itu seperti apa? Apa yang Anda tanamkan terhadap anak-anak? Yang paling senang saya karena saya di pesantren, jadi saya sudah menitipkan semua kepada ustadz-ustadzah yang ada di pesantren. Ada lulusan dari Kairo, ada lulusan dari Madinah di situ, dan relatif tidak usah saya perintah, mereka jauh lebih rajin. Anak-anak sudah untuk menggairahkan ibadah sudah terinternalisasi di sekolahnya, di pesantrennya, jadi relatif saya ringan. Ya, oke, saya nanya dengan anak, apa rasanya punya ayah seperti ustadz? senang. Ya udah senang. Senangnya karena jangan bilang banyak uang lagi ya. Iya. Apa yang menarik aja dari ayah? Apa ya? Kalau nggak ada bilang aja nggak ada, nggak apa-apa. Saking banyaknya mungkin. Saking banyaknya. Apa kak? Kakak gimana kak? Banyak. Banyak? Apa contohnya? Apa ya? Adik? Adik? Senang sama kakak? Sama ayah? Ya semuanya. Semuanya? Yang keras ngomongnya. Iya begitulah anak-anak Tapi saya. nggak apa-apa ya, dari lihat kan begitu ditanya senangnya apa dan sebagainya, mereka nggak menjawab tapi mereka tersenyum, itu lebih dari dalam hati lah ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Pengen ayah sering pulang.
buat Anda sendiri arti mereka nih, anak-anak. Saya tidak bertanya tentang istri, tapi anak-anak aja apa, Ustaz? Ya apapun, orang itu sesusah-susah apapun banyak anak, lebih susah lagi kalau nggak punya anak. Repot banget punya anak, lebih repot lagi kalau nggak punya anak. Nah. Anak itu penentram luar biasa, kadang-kadang saya karena istri itu suka keluar juga, saya harus siaga di rumah. Itu ketika dia tidur itu, wah jiwa kebapaan saya muncul. Apalagi pas sakit itu saya berpikir, mau yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Betul. Kadang-kadang Pasti, saya, pasti. ya saya ciumi waktu Pasti. dia tidur, seperti itu Pak. Pasti. Kalau misalnya saya bertanya nih ya, misalnya ada pertanyaan yang harus dijawab cepat gitu ya. Istri atau anak? Itu pertanyaan yang tidak bisa artinya yang salah pertanyaannya. Karena kita tidak bisa memisahkan itu sebenarnya. Yang tanya yang cerdas dong, jangan yang seperti itu. Ada harapan yang diinginkan dari anak-anak Anda bertiga ke ayah? Coba. Apa pengen ayah seperti apa? Ya pengen lebih sering di rumah. Apa kakak pengen apa? Sama. Sama. Sama apa Kak? Ya pengen ayah sering pulang. Adek apa? Sama juga. Oh sama juga. Ya kalau sudah jadi anak saya nggak tahan. Ya saya minta maaf memang untuk urusan, ya saya merasa banyak salah lah kalau apalagi sebulan kemarin relatif saya pulang sama sebulan itu paling 2 hari saja saya di rumah. Ya karena tuntutan semuanya saya nggak mungkin untuk Tapi yang pasti ayah sayang kalian semua kan kelihatan itu. Mungkin buat waktunya belum ada, tapi hatinya ada di sana. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan ke mereka, Ustadz? yang saya paling tidak tahan kalau permintaan anak. Kalau istri saja saya bisa jawab, tapi kalau anak yang minta, saya rasa ya saya akan perbaiki. Karena kebetulan jadwal untuk sawalan halal bihalal itu mungkin lebih dari 100 yang saya tolak. Lebih dari 100. Dari sebulan itu, sebulan hanya 30 hari, tapi lebih dari 100 yang saya tolak. Sejak pertengahan Ramadan itu hari-hari rata-rata bisa lebih dari 15 permintaan untuk halal bihalal, untuk sawalan hampir semua perusahaan, baik di dalam maupun bahkan ada yang di luar juga, luar negeri juga, untuk masyarakat kita di sana. Tapi dengan anak saya memang berharap saya banyak di rumah, ya memang saya akan range lagi lah, saya range lagi. Kalau dari Apa harapannya ya? Ya sehat gitu aja kan, bisa ngatur waktu lebih baik. Karena kadang-kadang kayak sekarang ini dia batuk sebetulnya kan, cuman karena udah, dan itu saking karena dia
capeknya gitu ya, dia jarang gitu memperhatikan gitu. Kalau maaf, sering diingetin apa vitamin gitu dan sebagainya gitu, dia nggak apa-apa gitu. Ya tadi suka bandel lah gitu, padahal kan mungkin dengan aktivitasnya dia yang luar biasa gitu, harusnya kan lebih memperhatikan itu. Jadi itu aja sih. Tapi kalau dari saya ya, buat Anda anak-anak semua juga, buat Iva, saya punya banyak sekali bintang tamu. Hampir setiap hari saya punya bintang tamu, dan banyak sekali lah bintang tamu yang selalu silih berganti, terus-terusan berganti. Dan kadang-kadang kalau ada bintang tamu yang bicara sama saya dan sebagainya, ada bercanda dan sebagainya, ada beberapa yang saya merasa, wah saya nggak suka. Dan saya kadang-kadang memilih bintang tamu. Tapi saya sudah berkali-kali dengan Ustadz Wijayanto, dan saya cuma mau ngasih tahu saja bahwa buat Anda bertiga, ayah Anda adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dan selalu menyenangkan kalau beliau menjadi bintang tamu saya. It's a pleasure to talk to you. Dan itu adalah Ustadz Wijayanto dengan keluarganya. Dan mungkin seperti itu ya, bahwa ketika manusia tidak berada di sana untuk Anda, bukan berarti bahwa dia tidak mencintai Anda. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.